Oke, kita lanjutkan ya. Senjata itu ada cara untuk mengakses nilai observable. Jadi ini adalah contoh dalam case-nya gitu ya. Ada kelas, terus access controller, extern. Coba kita tuliskan ya, langsung di Discord-nya. Bisa aja deh, kita akan coba buat, kita akan coba minta buatkan untuk contoh study case ya. Kita lanjut dulu untuk history tentang GTX ini. Nah, ini untuk perbedaan value dan langsung. Mungkin itu kita akan skip dulu ya. Kita bisa lihat dikit ya bentar. Ada contohnya itu ada var, ada value dan langsung. Var variabel, ada variabel yang kontra dari awal itu adalah 0 ya. Nah, ini titik OBS yaitu penanda sebagai observable. Terus di dalam terus ini di dalam OBX-nya atau observernya itu dia berisi teks, counter. Jadi dia bekerja counter otomatis jadi string. Terus ada OBX teks, counter, titik value. Jadi untuk nilainya ya. Nah, di luar OBX, ini contoh di luar OBX-nya. Yang nilai di luar OBX ini adalah maksudnya tuh hasilnya ya. Jadi ini logic untuk di dalam ketika di dalam OBX-nya. Ya seperti ini, ada nilainya juga ada dari variabel itu adalah counter. Terus nilainya dari yang dikliknya itu nanti di sini akan berubah. Nah, ini di luar OBX-nya itu kita print counter, terus dia menggunakan x integer juga, dia menilai masih 0, terus kita print lagi counter titik value ya, jadi nilai yang dikliknya itu maka akan keluar hasilnya. Nah, ini ada juga rekomendasi untuk selalu gunakan titik value untuk lebih jelas gitu ya. Nah, poin selanjutnya ada reactive state management. Jadi apa itu reactive state management? Reactive state management adalah pendekatan di mana UI secara otomatis merespon perubahan data. GetX menggunakan sistem beraktivitas sendiri yang sangat ringan. Jadi, ya ini salah satu kelebihan dari GetX itu sendiri, yaitu bisa langsung terupdate UI-nya ketika terjadi perubahan dalam codingannya. Dan GetX ini juga ringan gitu, jadi sangat powerful sekali. Makanya sangat most like gitu ya. Most like-nya itu bisa populer gitu di untuk para developer gitu. Nah, pas selanjutnya ada komponen ActiveX. Nah, ini contohnya yang lagi ya. Komponen ActiveX X titik OBS. Ada variabel sebagai observable. Kelas ini ada kelas produk namanya product controller menggunakan getX controller. Terus reactive variable, contohnya reactive variable-nya variable product name. Nah, nilainya namanya itu product name variabelnya itu laptop menggunakan observable. Terus label price harganya itu ya, terus ada quantity-nya, terus is available, juga variable tag.
Jadi dia akan muncul secara otomatis update. Terus untuk compute value ini getternya ya, integer getter total price-nya jadi price titik value yaitu harganya bawah, dan juga ada quantity value-nya. Quantity-nya itu total berapa gitu ya, berapa barangnya. Selanjutnya ada OBX widget. Widget yang rebuild otomatis saat observable berubah. Saat observable berubah. Nah, ini sama kurang lebih ya. Ada OBX yaitu ini contohnya di dalam ini ya, di dalam si observernya ini. Ada container dalam OBX-nya, terus dalam lagi ada child, terus dalam ada kita kasih column, ada children dalamnya, terus dalam children ini kita isikan teks, nama produknya. Nah, ini nanti yang akan tampilkannya controller, eh, nama produknya dan juga nilainya. Terus harganya, ada juga teks harga, nanti akan muncul harganya, terus jumlahnya berapa, totalnya baru keseluruhannya. Nah, ini jika controller available value, jika stoknya habis gitu ya, nanti akan memunculkan ada stylenya itu colornya berwarna merah. Jadi nanti kalau stoknya habis muncul warna merah gitu. Ini juga ada menampilkan teks. Jadi akan ada word di sini, dalam word ada children, controller text. Nanti dia akan muncul teks di setiap label gitu ya, di setiap produk. Selanjutnya itu ada getX widget, widget reaktif untuk kontrol lebih. Ini untuk contoh lengkap dari reactive state management controller. Ini dalam ini ya, dalam file card underscore controller. Nanti kita akan coba di next video, sepertinya kita akan coba untuk buat case-nya. Sini kita pakai contoh yang ada di yang dipaparkan oleh AI-nya ya. Ini ada untuk yang reactive state management, contoh reaktifnya. Ini ada kelas namanya card controller. Oke, terus ada ini data produknya variable produk. Ini karena produk banyak, jadi dia menggunakan map gitu ya, alias list gitu ya, metode list. Terus dia dynamic, dia bisa berubah-berubah. Terus ini ada tipe penandanya pakai observable. Terus ada variable loading, dan juga ada variable selected kategori, jadi dia bisa memilih untuk kategorinya. Terus ada variable search query-nya. Nah, ini di dalam ini logic dalam keranjangnya, di variable chart atau alias keranjangnya ya. Metodenya sama ya, menggunakan map list gitu ya. Datanya dia bisa berubah-berubah. Terus ada variabel chart totalnya dari produk yang dalam keranjangnya. Terus selanjutnya ada favorit, ada variabel favorit yang menggunakan integer. Terus juga ada list sudah menggunakan getter dengan compute logic. Ya, nanti kita akan coba di nextnya.
bisa skip dulu untuk ini. Selanjutnya ada view chart page. Ya ini harus langsung dicoba sih. Kita skip dulu ya ini karena kita masih dalam pembahasan tentang apa itu GetX, secara GetX-nya. Nah, apa selanjutnya ada simple state management. Di pengertian simple state manager. Simple state manager adalah pendekatan manual di mana kita mengontrol kapan UI yang harus diupdate dengan memanggil metode update. Jadi ada state management yang lainnya gitu. Contoh yang lainnya. Itu namanya simple state manager. Terus poin selanjutnya ada kapan untuk menggunakan simple state manager. Jadi ada di beberapa situasi ya, kita menggunakan simple state manager ini, yaitu manual, update manual. Jadi kita bisa nanti tambahkan logic untuk update yang manual, yang hanya beberapa yang ingin kita update. Di situasi pertama itu ada data sering berubah real time. Jadi kita bisa pakai reaktif. Kalau datanya itu sudah sering berubah ya secara real time, kita bisa pakai reaktif. Lebih baik pakai reaktif ketimbang yang metode yang simple. Terus ada yang ketika situasinya itu update UI di banyak tempat. Seperti ketika kita menginteract suatu ketika kita menginteract suatu tombol gitu ya, maka itu lebih cocok itu menggunakan reaktif ketimbang menggunakan simple state manager. Terus situasi selanjutnya data jarang berubah. Nah ini ketika kayak misalkan itu data jarang berubah itu di halaman, misalkan tadi halaman apa ya? Di halaman produknya gitu. Halaman produk itu kan produknya cuma satu, seperti itu aja bentuknya. Jadi cocoknya itu menggunakan yang simple state manager ketimbang yang reaktif. Dan juga ada situasi kontrol manual diperlukan, jadi itu contoh itu cocok pakai simple. Terus situasi yang performa maksimal itu keduanya nih ya, performa maksimal itu baru kita bisa pakai keduanya ya, seperti kayak aplikasi yang sudah namanya ya sudah berjalan terpublish gitu ya. Untuk publik itu biasanya dia menggunakan keduanya untuk efisiensi. Jadi dia ada yang menggunakan simple seperti yang tadi dalam halaman produk ini yang tidak berubah-ubah. Ada juga yang halaman seperti halaman chart, terus ada di halaman ya, ada di halaman home-nya itu kan dia pasti ada yang updatean terbaru kayak misalkan produk terbaru atau di keranjang itu contohnya ada produk yang ingin kita beli kan pasti beda-beda. Nah itu dia makanya memerlukan active state manager timbang yang simple manager. Nah selanjutnya ada implementasi simple atau state manager. Nah ini contoh implementasi tadi yang simple ya. Controller yang simple. Yang contoh yang controller menggunakan simple. Kelas menggunakan profile controller, extend controller. String name body. Nah ini non reactive variable, ini tanpa yang reaktif ya, karena contoh yang simple. Terus integer age, ada integer age 25, string email, ada tipe data boolean, terus list untuk multiple update, list string hobi membaca bulan akun. Ya ini karena isinya itu banyak, jadi kita menggunakan tipe data list. Terus selanjutnya itu ada void update name, string new name, terus name, manual trigger update untuk semua builder. Nah ini yang tadi ya
yang tipe data simple nih, dia menekan update, jadi dia tidak otomatis update semuanya, hanya ketika kita ingin kita update manual, kita bisa tambahkan ini terus update dalam kurung ini. Begitupun juga selanjutnya sama ya. Kita akan coba ini, akan skip dulu. Nah, ada perbandingan reaktif dan simple. Aspek secara aspek gitu ya, aspek ini cara update reaktif OBS observable dan plus tambah server ya, ini otomatis terus simple. Kalau yang simple dia, dia ada update plus get builder manual dipanggil dengan update kurung. Terus kalau untuk kode, kalau dia pakai reaktif itu lebih sedikit. Kalau yang simple itu dia kodenya dia lebih banyak gitu ya. Dalam segi controller, dalam segi kontrol gitu ya, dia untuk yang reaktif itu cenderung lebih kurang. Tapi kalau yang simple itu dia lebih terkontrol karena update manual. Terus yang dalam aspek rebuild, kalau menggunakan reaktif itu lebih spesifik per variabel. Tapi kalau menggunakan yang simple itu dia langsung untuk seluruh buildernya. Terus dalam segi performance, reaktif itu dia sangat baik gitu ya harusnya. Kalau yang simple itu dia baik, tapi juga tetap masih bagus gitu ya. Dari segi performance sama-sama bagus. Dalam segi use case-nya itu reaktif itu digunakan untuk data real time. Tapi untuk kalau yang simple itu simple state manager itu dia dipakai untuk eh, lebih ke use case-nya ketika data yang jarang berubah. Dalam segi kompleksnya itu reactive state manager itu dia lebih rendah ya dalam segi kompleksivitas. Tapi kalau yang simple state manager dia lebih rendah gitu ya. Jadi artinya dia lebih simple lagi. Nah, poin selanjutnya ada dependency injection. Apa itu dependency injection? Dependency injection adalah pola desain di mana sebuah objek menerima dependensi dari luar, bukan menciptakannya sendiri. GitX menyediakan sistem dependency injection yang sangat mudah digunakan, seperti yang tadi kita ambil ya dari situs pubdev ini. Nah, metode dependency injection di GitX. Kita menggunakan ini yang langsung instance langsung menggunakan get put yang kurung. Kita menggunakan mendaftarkan controller get put. Terus ini yang akan kita daftarkan produk controller. Sistem kalau menggunakan parameter seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya tentang masih tentang GetX state management. Selanjutnya adalah route management. Jadi konsep dasar route management di GetX. Route management di GetX adalah sistem navigasi yang revolusioner karena tidak memerlukan with context. Ini berarti Anda dapat melakukan navigasi dari mana saja. Dari layar bisnis bisa, dan kontrol bisa, dan satelit bisa, bahkan dari model sekalipun. Jadi dia bisa menambahkan metode route management GetX ini. Dia bisa fleksibel dari mana saja yang kita inginkan. Lalu keunggulan route management GetX. Navigasi tanpa konteks, ya tidak perlu passing build konteks kemana-mana. Terus sintaksnya juga sederhana, kurang navigasinya jadi sangat pendek dan mudah dibaca, sehingga mudah dimengerti juga. Selanjutnya ada parameter fleksibel, mudah mengirim dan menerima data antar halaman, dan dia bisa otomatis update real time juga.
Dan juga dia sudah ada pengamannya menggunakan middleware support, bisa menambahkan logika sebelum navigasi seperti cek login. Jadi dia ada active security-nya menggunakan middleware ya. Terus selanjutnya ada transisi custom, berbagai animasi transisi bisa dipakai, dan juga ada dynamic URL menggunakan mendukung parameter dinamis seperti di web. Terus selanjutnya ada metode dan navigasi dasar. GetX menyediakan berbagai metode navigasi untuk berbagai kebutuhan. Navigasi umumnya digunakan itu ada get, check, get to dalam kurung. Artinya adalah menuju halaman baru. Nah, ada juga navigasi selanjutnya itu get off. Artinya itu mengganti halaman, hapus halaman sebelumnya, ya push replacement, sehingga tidak memberatkan storage. Ada juga get off all, yaitu ganti ke halaman baru dan hapus semua history, and remove until. Cara juga navigasi get back, yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Terus ada juga navigasi dengan data, get to dengan argumen mengirim data ke halaman tujuan, get back dengan result mengembalikan data ke halaman sebelumnya. Selanjutnya ada named route, dengan nama. Named route memungkinkan Anda mendefinisikan rute dengan nama tertentu, mirip dengan routing di web. Ini sangat berguna untuk aplikasi besar dengan banyak halaman. Jadi kelebihan dari named route ini adalah URL yang jelas dan mudah diingat, mudah untuk deep linking, parameter dinamis di URL-nya, dan juga di middleware di setiap hurufnya. Dan selanjutnya ada transisi dan animasi. GetX juga menyediakan berbagai macam transisi yang bisa kita pakai ya. Ada yang efek fade in out, ada juga yang geser kanan kiri, atas bawah, ada yang efek zoom, dan semacamnya. Nah, GTX juga dia mempunyai middleware ya pada rootnya, fungsinya untuk menjalankan sebelum navigasi ke suatu root. Jadi ini sangat berguna untuk uh, secure gitu ya, autentikasi cek login. Jadi dia ada autentikasinya terlebih dahulu sebelum saat login, sebelum kita berpindah halaman yang dituju. Terus juga ada loggingnya, dan middleware-nya, ada analitiknya, terus ada redirect berdasarkan kondisi. Jadi setelah login dia bisa meredirect gitu. Ketika kita mungkin salah, ketika login gitu ya, salah password gitu, jadi dia bisa meredirect ke halaman forgot password, atau mungkin ke halaman sign up ketika kita belum punya akunnya gitu. Selanjutnya ada dynamic routes dan parameter. GTX juga mendukung dynamic routing seperti di web. Contohnya itu produk SSID ini akan menangkap nilai ID dari URL. Ini sangat berguna untuk halaman detail produk. Ya, ini yang uh, dynamic routing ini maksudnya itu halaman yang berubah-ubah. Jadi cocok untuk halaman detail produk, profil user, dan kategori dengan parameter. Ada juga deep linking ini, yaitu kemampuan untuk membuka halaman tertentu melalui URL eksternal. Jadi ini penting juga ya untuk notifikasi mengarah ke halaman spesifik, sharing link ke halaman tertentu, atau SEO untuk aplikasi web. Kalau selanjutnya ada GetX Controller Life Cycle. Nah, pemahaman life cycle controller. Setiap controller di GetX memiliki siklus hidup yang terdefinisi dengan baik. Memahami life cycle ini penting untuk mengelola resources dengan benar dan mencegah memori leak atau memori yang terlalu banyak, ya, atau yang
Saudara nganggur gitu ya, masa nganggur. Terus fase-fase life cycle. Dari yang pertama fasenya itu on ini, ya fase inisialisasi. Dipanggil saat controller dibuat, yang cocok untuk inisialisasi data, setup listener, atau load data awal. Life cycle selanjutnya ada on ready, fase siap, ya di mana itu dipanggil setelah widget pertama di render. Cocok untuk menampilkan welcome message, animasi pembuka, atau halaman awal gitu ya. Selanjutnya ada on close, fase pemusnahan dipanggil saat controller dihapus. Cocok untuk clean up resources, close koneksi, atau cancel subscription. Jadi dia bisa halaman itu bisa dihapus supaya tidak memenuhi storage. Terus selanjutnya ada perbedaan dengan stateful widget lifecycle. Nah ini ketika kita menggunakan stateful widget gitu ya, itu stateful widget kan menggunakan init state, build, dan dispose. Sedangkan getX controller itu on init, on ready, on close. Dia punya maknanya tersendiri gitu ya. Terus selanjutnya ada pengelolaan resource. Kontrol GTX otomatis membersihkan ketika tidak digunakan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Resource yang perlu dibersihkan manual stream controller, timer, database connection, file handle, standard preferences. Terus, itu ada workers, reactive helpers. Pengertian workers adalah fungsi khusus di GetX yang bekerja di latar belakang untuk merespon perubahan pada observable. Workers memungkinkan Anda menjalankan jika nilai observable berubah. Message worker ada yang ever, to worker yang dipanggil setiap kali nilai observable berubah. Cocok untuk logging setiap perubahan, menyimpan data ke database setiap data perubahan, update batch notifikasi. Jika once, worker hanya dipanggil satu kali saat kali berubah. Di bounce, worker menunda eksekusi sampai periode tertentu setelah perubahan terakhir. Dan berbagai macam lainnya. Ada manfaat menggunakan workers. Jadi manfaatnya itu workers jadi sangat berguna untuk memisahkan logika reaktif dari bisnis logic utama. Dengan workers, controller tetap bersih dan fokus pada data, sementara efek samping yaitu ditangani secara terpisah gitu. Jadi dia ada bagian tersendiri untuk workers ini ya, yang terfokus pada data. Selanjutnya ada penggantian workers. Workers dapat dihentikan kapan saja dengan memanggil metode cancel pada worker. Ini penting untuk mencegah kebocoran memori ketika worker tidak lagi diperlukan. Selanjutnya get connect HTTP client. Itu get connect. Get connect adalah HTTP client bawaan GetX yang dirancang untuk komunikasi dengan REST API. Get connect menyediakan antarmuka yang sederhana namun powerful untuk melakukan request HTTP. Fitur get connect kemudahan pengguna. Sintaks sederhana. Get sintaks sederhana. Di get connect itu ada get post put gitu ya, put talent dispersing JSON kemudian interceptor untuk memproses request tersebut dan dengan berbagai macam lainnya ya, bisa kalian cari sendiri, kalian bisa baca-baca sendiri. Tingkatan integrasi form menggunakan GetX. Istilah menyediakan wujud khusus, tapi integrasinya dengan reactive programming membuat file shape form menjadi sangat mudah dan enak.
Ya, dan berbagai macamnya. Nah, ini kita coba baca yang studi kasus aplikasi kompleks. Arsitektur aplikasi besar menggunakan GTX ya. Untuk aplikasi yang berskala besar, GTX menyediakan pola arsitektur yang terstruktur namun fleksibel. Aplikasi besar biasanya membutuhkan pemisahan concern yang jelas dan manajemen state yang kompleks. Lapisan arsitekturnya ini untuk contoh seperti dipakai contoh di aplikasi seperti company besar gitu ya. Lapisan arsitekturnya itu presentation layer pertama untuk yang view hanya berisi UI dan widget, tidak mengandung business logic, mengobservasi state dari controller. Ada business logic layer yang bagian controllernya, mengolah state, berisi logika bisnis, berkomunikasi dengan service. Data layer service, ada data main layer untuk models dan use case. Manajemen state untuk aplikasi besar. Dalam aplikasi besar, state manajemen harus ditangani dengan hati-hati. Seperti di global state, state yang digunakan di seluruh aplikasi user data, theme, language, disimpan di controller global dengan yang permanen yang macam lainnya. Komunikasi antar komponen. Aplikasi besar membutuhkan komunikasi antar komponen. Nah, ini gambaran komunikasi antar komponen ya. Biasanya aplikasi besar itu membutuhkan komunikasi antar struktur antar komponen. Jadi controller melalui service bersama atau event bus, controller ke view melalui observable, view ke controller menggunakan method calls, service ke controller melalui callback atau event. Performance optimization dan berbagai macam lainnya ya. Ini contoh untuk perbandingan dengan state management lain. GetX versus web provider dalam segi aspek boilerplate. GetX dia lebih minimal, sedangkan provider itu dia sedang segi navigasi. GetX dia built-in tanpa konteks, sedangkan provider dia membutuhkan konteks. Dalam segi aspek dependency injection, GetX dia sudah built-in, sedangkan provider dia manual. Ya, sedangkan di GetX juga sebenarnya ada gitu ya metode yang tadi itu simple menggunakan metode manual yaitu metode simple state manager, tapi dia ada pilihannya tapi ya. Nah, terus learning curve, dari segi aspek learning curve deteksi lebih rendah, profit dari sama lebih rendah, dari segi aspek performa GTX dia sangat baik, provider lain dia ya cukup baik. Dari segi aspek fitur GTX dia sudah all in one, ya justru menyatu semuanya, sedangkan provider lain itu yang masih state only. GTX versus below C. Konsepnya itu dalam segi aspek konsep GetX dia relatif sederhana, sedangkan browsing menggunakan stream base. Dalam segi kompleksitas, GetX dia lebih rendah, sedangkan browsing itu tinggi, jadi lebih kompleks untuk browsing. Terus dalam segi boilerplate, ya, GetX lebih minimal, sedangkan browsing dia harus banyak sekali logiknya. Segi learning curve dia lebih rendah GetX. Terus dari segi testing sama-sama mudah, dalam segi dokumentasi juga sama-sama baik dan berbagai macam lainnya.
Nah, kapan memilih GTX? GTX adalah pilihan tepat jika Anda ingin development cepat dengan kode minimal, butuh solusi all-in-one tanpa banyak library, aplikasi dengan kompleksitas uh, small hingga medium, tim dengan anggota baru atau semacam startup gitu sehingga mudah dipelajari, dan juga ingin navigasi tanpa konteks. Jadi uh, GTX ini cocok untuk ketika kita baru memulai sesuatu ya, karena dia lebih ringan, lebih mudah juga untuk dipahami. Nah, kesimpulan dari GitX. GitX adalah solusi lengkap untuk pengembangan Flutter yang menawarkan state management reaktif dan simple dalam satu paket, route management, navigasi tanpa konteks, middleware transisi, ya, juga ada dependency injection, manajemen dependensi yang mudah dan powerful, utility tools, workers get connect, dan internasionalisasi dan lain-lain. Nah, ada juga kekurangan di dalam GitX yaitu overkill untuk aplikasi sangat sederhana. Pada eh, dengan hasil sederhana halaman. Magic terlalu banyak, beberapa developer tidak suka dengan kemudahan yang terlalu magic. Jadi emang saking mudahnya GitX itu, jadi karena beberapa developer itu tidak suka gitu dengan yang terlalu mudah. Jadi dia ingin mempersulit sedikit gitu ya. Dan juga kurang strict, yaitu tidak strict blues itu report dalam hal pattern. Nah, mungkin seperti itu aja untuk pembahasan tentang GTX ini. Nanti mungkin di next video kita akan coba tes uh, dalam study case ya, study kasus. Coba untuk studi kasus sederhana untuk penggambaran yang tadi sudah kita lihat.